Salam, salam saudara-saudara terkasih. Apa kabar? Kita sampai di rumah Salam yang di rumah. Apa kabar semuanya? Yes, luar biasa. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kalau saat ini kami boleh ada Bapa, itu karena kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami, teramat sangat baik. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan acara kami ini Bapa, beracara Bapa. Kami percaya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mukjizat-Mu ada dan nyata hari ini Bapa. Urapi kami Tuhan, urapi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke tangan-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sudah siap memuji memuliakan Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Mari kita pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang.
kepada manusia. Salah satunya adalah panggilan untuk beribadah. Jadi kalau kita beribadah, kita sedang menuruti tentang arti panggilan Tuhan. Ada janji Tuhan bagi mereka yang suka beribadah. Dalam Keluaran 23 ayat 25, Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari benak-benakmu. Dunia di mana kita hidup semakin tidak ada kepastian di dalamnya, bahkan semakin tidak menentu. Tapi kita yang percaya pada Yesus, ada firman yang diberikan Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam hidup kita. Taatilah, lakukanlah. Kalau itu Dia lakukan untuk kita, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kami bersyukur Tuhan kembali mengumpulkan kami dalam ibadah di tempat ini. Engkau yang berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu untuk pula ibadah ini. Kami bernyanyi, kami mengangkat tangan, kami menyembah karena kami mengasihi Engkau. Saatnya berfirman buat kami, ambil alih seluruh jalannya ibadah ini, seluruh jalannya pemberitaan firman ini. Hanya Engkau yang kami mau tinggikan. Biar Roh-Mu terus bekerja, membajak hati kami, biar hati kami jadi tanah yang gembur. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi, khususnya dalam ibadah kita di tempat ini. Puji Tuhan. Bagaimana di rumah, baik-baik? Ya. Timbangan naik atau turun? Naik. Biasanya ya, karena aktivitas tidak terlalu banyak, biasanya timbangan naik begitu. Ya, tapi yang lebih penting dari semuanya, boleh saja timbangan naik, tapi yang lebih penting kita menjaga hati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Matius pasal yang ke-7. Saya timbangannya turun bukan naik. Ya, turun. Tadinya timbangannya 82. Terus turun ke 73. Sekarang turun ke 67. Iya. Tadinya 82, terus ke 73, terus ke 67. Ya, mungkin saudara bilang, kenapa bisa? Ya, yang pertama jaga mulut, betul. Ya, makan dengan pengertian. Ucapkan sama-sama, makan dengan pengertian. Ya, jadi nggak usah diet, makan dengan pengertian. Kalau capek, ya boleh makan sedikit banyak. Tapi kalau nggak capek, ya biasa aja, betul. Ya, terus olahraga. Saya suka olahraga. Saya ini ngajar, saya dosen di sekolah teologi. Saya ngajar homiletik. Homiletik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkhotbah. Biasanya kita memberitahu pada murid, pada mahasiswa
kalau mau berkhotbah baik, salah satu unsur yang perlu dipenuhi adalah tubuh mesti sehat. Gak mungkin bisa seorang pendeta bisa berkhotbah baik kalau tubuhnya nggak sehat, karena untuk berkhotbah perlu konsentrasi yang tinggi. Jadi dia perlu tubuh sehat. Ya, jadi kita biasa olahraga. Ya, makanya badannya bagus tuh ya. Enggak udah tua, jadi olahraganya biasa aja, jalan 5 kilo satu hari gitu. Ya 5 kilo dari mana ke mana, dari sini sampai ujung kali ya. Nggak sampai 5 kilo kali, jalan raya sana nggak sampai ya. Ya 5 kilo. Ya tiap hari loh, tiap hari. Nggak peduli hitam ya hitam, udah tua ini betul. Ya, tapi kalau ibu-ibu ya perlu jaga kulit ya pakai topi lah, betul? Pakai topi. Ya, tapi percayalah semuanya dimulai dari hati. Kalau hati baik, ya tindakan baik, betul? Ya, jaga hati. Hati yang gembira adalah apa? Obat. Ya, pikirkan yang bisa dipikirkan. Lebih daripada itu serahkan pada Tuhan. Ya. Hari-hari seperti begini perlu ketahanan khusus. Ya, perlu apa? Ketahanan khusus. Kalau orang bilang baja nggak bisa patah, salah. Baja bisa patah, tapi lama. Ya, jangan salah. Itu kalau kita lihat ada jembatan ambruk. Ya tentu aja salah satu penyebabnya bajanya patah, tapi lama gitu. Jadi kita punya keterbatasan ketahanan, ya khususnya hari-hari seperti begini. Kita nggak tahu kapan masalah ini akan berhenti. Kita nggak tahu kapan tante corona pergi, kita nggak tahu. Ya nggak usah pikirin itu. Ya nggak usah pikirin itu. Latih rohanimu, betul? Ya, latih fisikmu. Ya, gak usah hiraukan itu. Ya, kalau kita menghiraukan itu, saya pastikan ada kosnya. Ya, semuanya ada kosnya. Jangan kira kita nggak bayar itu, memikirkan itu ada kosnya. Makanan yang harusnya kita makan membiayai atau mengganti sel dalam tubuh kita akhirnya dibajak ya oleh pikiran kita. Itu akhirnya tubuh kita lama-lama merosot. Kalau tekornya 1 hari sih enggak apa-apa, tapi kalau berminggu-minggu tekor itu berbahaya. Ya, kalau saya lihat kita yang ada di sini nggak ada yang tekor, makmur, amin. Ya. Nggak ada, cuma ada beberapa rambutnya udah kering gitu. Ya, maksud saya itu tanda-tanda itu hampir. Ya, hampir. Ya, apa artinya hampir? Panas di dalam, betul? Ya, panas di dalam, panas di luar. Ya, saya mau katakan hidup itu pilihan. Hidup bukan nasib. Hidup itu pilihan. Jatuhkanlah pilihan untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Engkau akan beruntung. Kenapa kita beruntung menjatuhkan pilihan mentaati apa yang Tuhan katakan? Karena Tuhan gak pernah gagal melaksanakan firman-Nya. Tuhan gak pernah meleset. Ya, jadi dalam situasi seperti begini, buat reformasi spiritual dalam hidup kita. Ya, gak usah mikirin yang macam-macam tuh yang di luar sana. Tapi buat reformasi spiritual. Kesempatan yang ada justru lakukan pembaharuan iman. Ya, kita akan justru bersyukur dengan kejadian yang ada. Kenapa? Karena ternyata dibuktikan Tuhan itu hidup. Ya, firman-Nya iya dan amin. Amin. Saya suka bilang kebenaran itu paralel.
The truth is paralel. Kebenaran itu paralel. Apa artinya? Kebenaran itu paralel. Kalau rohani kita dipulihkan, nanti jasmani kita juga dipulihkan. Ya, bukan jasmani dulu dipulihkan, tapi rohani. Jadi reformasi spiritual itu akan membuat terobosan juga dalam hal jasmani. Karena kita bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, semuanya akan ditambahkan. Jadi kita mesti tahu hari-hari ini menggunakan waktu dengan efektif. Mari kita buka Matius pasal yang ke-7. Hari ini saya akan khotbah temanya doa yang membawa terobosan. Apa temanya? Coba ikutin apa yang saya katakan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kita mau baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita bacanya tahlilan. Tahlilan itu bersaut-sautan, itu artinya. Jangan curiga saya Kristen. Amin. Iya. Banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Ada banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Ya, ada banyak. Nggak ada bahasa baku, nggak ada. Biasanya diambil dari berbagai bahasa. Ya. Saya baca ayat 7, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk dibukakan. Mantap, amin. Amin. Ya. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11 kita baca bersama-sama 3 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tadi saya katakan banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, kita mau belajar untuk siang ini tentang terobosan di dalam doa. Ada 4 hal yang saya mau bagikan untuk kita tentang terobosan dalam doa. Yang pertama, doa adalah alat. Sebutkan sama-sama, doa adalah alat. Ya, ingat saja itu, doa adalah alat. Alat apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Salah satu alat yang alkitabiah untuk mengambil atau untuk meraih janji Tuhan adalah doa. Kita punya keterbatasan, saya punya keterbatasan. Saya nggak bisa ambil lampu yang ada di depan saya ini, nggak bisa. Mungkin saudara bilang, Pak Ara bahasa roh aja, nanti Pak Ara bisa. Nggak bisa, karena fungsi bahasa roh bukan untuk itu. Ya, fungsinya bukan untuk itu. Tapi lampu ini bisa saya pegang, saya ambil kalau ada alat yang menolongnya. Setuju? Setuju? Ya. Saya mau katakan ini jadi bisa. Contohnya alatnya apa? Alatnya
tangga misalnya. Kalau tidak ada tangga, susun aja di bangku. Bisa, yang penting ada alatnya. Kalau tidak ada bangku, ya gendong saja saya kayak panjat pinang. Amin, saudara, bisa. Yang penting ada alat. Ingat, doa adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Karena kita manusia punya keterbatasan. Ucapkan sama-sama, kuping saya dekat. Yang keras. Tapi walaupun dekat, saya tidak bisa melihatnya tanpa alat penolong. Ya atau iya? Kupingmu dekat, tapi kok tidak bisa lihat walaupun dekat tanpa alat penolong. Apa alat penolongnya? Contoh kaca. Kalau tidak ada alat penolong, makin engkau berusaha melihat kupingmu, kupingmu semakin jauh. Ya, semakin engkau berusaha untuk melihatnya tanpa alat penolong, saya pastikan kupingmu semakin jauh. Coba aja praktekkan. Lihat kuping, makin jauh dia. Tapi jadi mudah kalau ada alat. Jadi ingat ini baik-baik. Doa itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita miliki ini, saudara bawa Alkitab? Saya bawa Alkitab. Ya, dalam Alkitab yang kita miliki ini ada 1260 janji Tuhan. Ada berapa? 1260 janji Tuhan. Dan sampai hari ini tidak ada satupun janji itu yang dibatalkan. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Oleh karena itu, ambil janji itu. Caranya bagaimana? Doa. Lihat kembali Matius pasal 7-nya. Jangan lihat saya dengan curiga begitu. Saya pendek-pendek pendeta. Amin. Ya. Lihat Matius pasal 7-nya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jelas doa itu alat. Alat untuk apa? Meraih janji Tuhan. Mungkin awalnya namanya alat, menggunakannya kita masih kaku. Tapi kalau kau rajin menggunakannya, engkau semakin mahir. Ya, engkau semakin apa? Mahir. Pernah jala ikan? Ya, jangan saudara kira gampang menjala ikan. Melemparnya itu, ya, nggak bakal terbuka jaringnya. Kalau saudara tidak mau melatihnya. Ya, waktu kau lempar, sebagaimana kau lempar, kekumpul, nanti kesananya kekumpul juga. Benar. Apa saudara kira lempar jala itu gampang? Enggak gampang. Ya, coba lempar sekali. Seperti engkau lempar nih, pegang, nanti kesananya juga masih, iya, masih begitu juga. Ada tekniknya, apanya yang dipegang supaya dia terbuka dan ya berkembang. Tapi Pak, nggak ada kaki. Kita bisa karena kita biasa. Ya, saya tahu hari-hari seperti sekarang ini semua serba terbatas. Ya, tapi doamu bisa menjangkau hal-hal yang kita tidak bisa lakukan secara fisik. Amin. Ya, dia alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan.
Di dalam Alkitab ada seorang ibu bernama Hana. Dia mandul. Mandul artinya tidak mungkin bisa punya anak. Ya, beda mandul dengan belum punya anak, beda. Ya, kalau dikatakan mandul berarti tidak mungkin bisa punya anak. Ya, bacalah 1 Samuel pasal yang pertama. Lantas Hana datang ke bait Allah, dia berdoa di sana, dia berdoa, terus dia berdoa, dan terus dia berdoa, dan dia terus berdoa. Dia katakan, Tuhan kasih saya anak. Pertanyaan saya, Tuhan kasih atau tidak? Iya, nama anaknya Samuel. Tapi yang dahsyat itu 1 Samuel pasal yang kedua ayat 21. Sesudah Hana melahirkan Samuel, dia masih melahirkan beberapa anak lagi. Kita buka ayat itu, mari. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Supaya saudara dan saya mulai sekarang gemar berdoa. Ya, daripada saudara bersungut-sungut, ya bangun pagi lihat dia lagi gitu. Ya, saya mau katakan mulai sekarang apa yang terjadi, ayo doa, karena dengan doa banyak terobosan yang bisa kita dapatkan. Ya, kita punya keterbatasan dan itu hukum kita. Manusia punya keterbatasan. Ya, tapi Tuhan kasih kita alat untuk mengatasi keterbatasan kita itu. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 21. 3, iya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu bersama Samuel di depan Tuhan. Iya. Si mandul itu akhirnya punya 6 anak. Jadi saya mau mengajak kita terobosan di dalam doa. Doa itu ya alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Dan saya pastikan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Apapun warna kulit kita, Tuhan sayang kita. Ada 2 bukti Tuhan tidak pandang rupa, ya, bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Yang pertama buktinya dia lahir tidak di istana, tapi lahir di kandang domba. Apakah itu kebetulan? Tidak. Kalau dia lahirnya di istana, dia pilih kasih, karena tidak semua orang bisa masuk istana. Kalau dia lahirnya di istana, gembala tidak bisa bersumpah dengan dia. Karena ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sama aja kayak kita. Ada banyak kita yang hidup di Jakarta ini, di Cibubur ini, banyak kali daripada kita belum pernah ya sekalipun masuk ke istana. Kalau saya tanya, tahu nggak kita istana? Tahu. Bayangkan kalau Yesus lahirnya di istana. Ya, saya mau katakan yang selamat hanya orang-orang tertentu. Tapi kita bersyukur. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Dan bukan hanya kelahirannya, tapi kematiannya juga. Ya, kematiannya membuktikan bahwa dia tidak pilih kasih. Dia mati untuk semua orang. Ya, ingat Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat dunia. Alkitab bilang sungguh besar kasih Allah Pada dunia. Iya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Orang boleh datang pergi kebaktian 1 mobil 5 orang. Ya, datang ke kebaktian 1 mobil 5 orang. Nanti pulangnya berkatnya bisa berbeda-beda. Ya, yang membuat perbedaan bukan Tuhan, tapi ya respon masing-masing terhadap apa yang dia
dengar. Ada orang baru masuk aja ke tempat kebaktian udah ngomel. Keras amat nih bangkunya. Keras ya. Ada lagi langsung bilang, aduh kok panas ya. Aduh pelit amat nih gitu. Nah saya mau katakan, nanti dengar khotbah dia bilang, ih pendetanya ya ngomongnya kayak ember gitu. Ya, tapi ada yang antusias. Amin, dia catat. Amin. Dia catat. Ya. Kalau satu diberkati, satu lain yang lain tidak, bukan Tuhan memandang rupa. Jadi saya mau mengajak kita, ayo responi doa yang membawa terobosan. Biar ini bukan jadi pengetahuan, tapi jadi satu kehidupan. Ingat saja, doa itu alat untuk meraih janji Tuhan. Saya tidak tahu permasalahan kita apa dan apa yang kita sedang butuhkan hari-hari ini. Ya, kalau saya lihat wajah kita yang hadir di sini, wajah menuntut gitu, saudara. Ya, saya tahu terlalu banyak. Ya, yang apa itu yang udah hilang daripada kita, yang belum keisi lagi sehingga terekspresi dari wajahnya. Wajah apa tadi saya bilang? Wajah menuntut. Ya, untuk pakai masker nggak kelihatan. Ya, kalau nggak pakai masker kelihatan bibir kering, rambut kering. Ya, saya mau katakan kulit kering itu kelihatan. Ya, saya mau katakan, ayo ada solusinya. Doalah, karena doa adalah alat. Ya, ada 1260 janji Tuhan. Ambil itu, gunakan itu, praktekkan itu. Hana lihat gak punya anak, masalahnya dia pengen punya anak. Ya, dia datang ke alamat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kasih saya anak. Tuhan kasih saya anak. Tuhan kasih saya anak. Kita percaya pada Tuhan yang hidup, bukan percaya pada Tuhan yang mati. Ada orang Tuhannya punya kuping gak bisa dengar, punya tangan gak bisa nolong, punya kaki gak bisa jalan. Tapi kok percaya pada Tuhan yang hidup. Bahkan dia yang menyuruh kita supaya berdoa. Bahkan dia berkata, kamu gak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayo lakukan ini. Kalau itu yang kita lakukan, ada terobosan. Ya. Yang kedua yang saya mau bagikan, selain alat, doa itu pagar perlindungan. Kita lihat Lukas pasal 22 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-46. Kita berdoa 3 iya. Setelah hal itu, ia berkata kepadanya, berdoalah supaya kamu diajar dalam pencobaan. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, kalau kita pakai bahasa yang sederhana dan kita
mengartikannya dengan sederhana, kalau kurang-kurang berdoa berarti mudah masuk dalam pencobaan. Ya, karena dikatakan berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu pagar. Pagar apa? Pagar perlindungan bagi mereka yang melakukannya. Ya, saya mau katakan, oleh karena itu iblis tidak suka kita berdoa, supaya kita nggak punya pagar, supaya dia leluasa, gampang, ya, untuk melakukan apa saja. Karena itu saya berpesan, mari praktekkan ini. Doa itu pagar, ya. Pagar apa? Pagar perlindungan. Berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita mau jujur, hari-hari ini sumbu orang pendek. Ya, gampang marah. Apa artinya? Kita mudah masuk ke dalam pencobaan. Saya mau khotbah di Ciputra. Terus saya mau masuk dari belakang, dari Damogot. Masuk dari belakang, maksudnya supaya nggak terlalu jauh muternya. Terus saya pelan kurangi kecepatan. Biasanya kan pendeta bawa mobil sopan, betul? Namanya juga pendeta, betul? Iya. Karena kalau kenceng-kenceng nggak nyampe kakinya gitu. Ya bukan apa-apa, jadi pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi? Dikurangi kecepatannya karena saya mau nanya sama satpam. Saya tanya satpamnya, ini pelan jalan tapi pelan Pak, pintu dibuka nggak? Udah gitu. Terus di belakang ada orang naik sepeda motor, dia maki-maki. Saya nggak bikin salah kok. Saya kasih sen, ya dari jauh saya udah kasih sen supaya tik, maksudnya saya pelan gitu. Ya. Dia maki-maki, ngomong kotor gitu. Saya pikir, kenapa ya? Dia nggak tahu kita orang Batak. Ya. Dia nggak tahu Ciputra sama Grogol kan deket. Ya, dia nggak tahu kita bisa gigit meja begitu. Nah, saya mau katakan, dengar baik. Itulah keadaan di mana kita hidup pada hari-hari ini. Ya. Kan gak ada masalah. Ya, jalan lebar kok, sepi masih. Sepi, saya pakai lampu. Ya, supaya orang tahu saya hidupin, supaya orang tahu bahwa saya lagi lambat gitu. Ya, nanya baik-baik. Di belakang teriak maki naik motor. Ya. Muka jahat, tahu muka jahat? Ya, kalau saudara nggak tahu muka jahat, lagi marah ngaca. Nah, muka jahat. Ya, itu saudara kembar sama iblis tuh. Nah, gitu. Muka jahat tuh saudara kembar sama iblis, 11-12 lah. Gitu. Saya mau katakan, itu tandanya sumbu orang hari-hari ini pendek. Ya, orang nggak bikin apa-apa. Betul-betul nggak bikin apa-apa. Saya juga heran gitu. Ya tapi kan kita nggak boleh balas membalas gitu. Kalau dia begitu lantas kita bilang apaan lu gitu. Ya mau jadi apa, betul? Jadi di rumah juga begitu. Ya saya nasihatkan kita, dilarang ada teriakan-teriakan di rumah. Kecuali ada kebakaran, amin. Nggak boleh ada teriakan-teriakan. Kalau suamimu, ya lagi lagi emosi gitu, ya lagi emosi. Saya mau katakan, udah, nggak usah diladenin, amin. Ya, saya mau katakan, nanti kalau kita ladenin bisa jadi tambah parah. Kalau satu api, ya satu bawa air, jangan bawa bensin nanti kebakaran. Saya mau katakan doa. Kenapa banyak bapak-bapak sekarang stres? Habis, ya
nggak bisa keluar, betul? Nggak bisa keluar. Iya, dia lihat bininya nggak berubah, betul? Iya, dari terbit matahari sampai terbenam, dasternya nggak diganti-ganti gitu. Iya, bahkan ada banyak ibu-ibu yang malas mandi. Iya, kalau ditanya sama suaminya, "Mak, lu udah mandi belum?" "Ah, sama aja." Ya, mandi gak mandi sama aja. Emangnya mau kemana gitu. Rupanya hanya mau pergi baru mandi. Kalau nggak pergi nggak mandi. Ya, saya kadang-kadang melihat ibu-ibu heran. Kalau mau ke pasar pakai lipstik, pakai minyak wangi. Gitu. Saya pikir, ya ke pasar. Ya, dia pakai minyak wangi, pakai lipstik, tapi di rumah kecil objek umum gitu. Ya ngapain di pasar pakai lipstik gitu? Di rumah dong pakai lipstik, amin. Karena ada Arjuna di rumah, amin. Ya, saya mau katakan ini di pasar. Masa kan saudara pakai lipstik sama tukang ikan gitu ya kan? Saya mau katakan, ya bahasa Betawinya something wrong gitu. Saya mau katakan, anehnya di rumah nggak mau dandan, sekarang dibalik, di rumah dandan habis. Nanti suamimu pasti bingung, "Mak, mau ngapain lu mau mati, lu mati." Jadi saya mau tekankan buat kita, perhatikan ini. Doa adalah alat. Ingat itu, doa adalah pagar. Ya, pagar. Sekarang orang cari musuh gampang. Ya, jadi mesti doa supaya ada pagar. Ya, cobalah dalam minggu ini doa. Kita susah ngomong kotor. Tapi coba nggak doa lagi, lancar. Sekarang cari musuh gampang, cari sahabat susah. Gampang cari musuh, berdiri aja di depan pagar rumahmu pagi-pagi. Setiap orang lewat udahin. Udahin, setiap ada orang lewat. Tadi diambil batu dibilang gila. Gampang cari musuh, ya tuh ya. Cari musuh. Ya, saya mau katakan, ayo. Jadi praktekkan kebenaran ini. Doa, banyak doa, banyak berkah. Sedikit doa, sedikit berkah. Tidak berdoa, tidak ada berkah. Ingat saya sampaikan, doa itu alat untuk meraih janji Tuhan. Ada 1260 lebih janji Tuhan dalam Alkitab kita. Untukmu janji itu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tinggal saudara rajin gak menggunakannya. Tapi Pak, gak ada tapi. Sama aja kalau kau sedang mau ngambil mangga pakai alat. Ya, kalau sekali belum jatuh, ya jangan saudara berhenti, terus aja sampai mangganya jatuh. Ya, alat, tapi juga dia pagar. Ya, pagar. Nah, yang ketiga kita lihat Matius 18 ayat 18. Kita baca 3, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu diberi dan apa yang kamu pasrahkan ini akan tetap di surga. Apa yang kamu ikat Di dunia ya, di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa artinya? Doa itu bukan hanya alat, ya, dia bukan hanya pagar, tapi senjata peperangan rohani. Ya, dia senjata
untuk peperangan rohani. Dia senjata. Saya mau katakan, apa yang kamu ikat akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Sekarang rajinlah mengikat melalui doamu. Ikat yang jelek, ikat yang jahat, ikat yang kotor yang ada di seputar kita. Ya, ikat itu. Ya, buang ke Tartarus, ke tempat di mana Tuhan menempatkannya. Ya, buang itu. Dan lepaskanlah yang baik, betul? Lepaskanlah yang baik. Ya, kalau suamimu agak, ya, kalau saya lihat sih kita di sini keluarganya sih baik-baik. Ini cuma contoh. Ya, kalau engkau lihat suamimu agak genit gitu, ya, suka senyum sendiri, ketawa sendiri, ya, saya mau bilang, jangan tuduh dia bukan-bukan. Nanti jadi masalah. Tapi adakan peperangan rohani, betul? Ya, jangan musuhin orangnya. Ini yang kita buat, kita musuhin orangnya. Jangan. Kalau kau lihat mertuamu, aduh, suka nyampur-nyampurin yang bukan urusannya. Jangan bilang sama Tuhan, lihat Tuhan, mertuaku dia duri dalam dada. Tuhan, cabutlah dia. Saya mau katakan, dengar baik, jangan lakukan itu, karena Tuhan mau pertobatan, betul? Ya, saya mau katakan, lakukanlah peperangan rohani. Ingat, doa itu senjata peperangan rohani. Tuhan baik, kita diperlengkapi. Ucapkan sama-sama, diperlengkapi. Iya, kita diperlengkapi. Tuhan tahu kita hidup di dalam dunia yang semakin gelap, semakin jahat. Ya, Tuhan memperlengkapi kita. Kita dikasih senjata. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ya, praktekkan itu. Ikat yang jahat, ikat yang jelek, ikat yang kotor. Yang kau lihat yang ada di rumah kita, di seputar komplek kita, di kota kita di mana kita tinggal, di bangsa kita, saudara buang itu dan saudara turunkan hujan pertobatan, amin. Turunkan pengampunan, turunkan kasih Tuhan, dan kita akan lihat ya mujizat Tuhan akan terjadi. Jadi saya pesan, datanglah dengan roh yang berbeda hari ini. Ya, datang dengan roh yang berbeda. Kalau dunia di sekitar kita kotor, ya minggu bukannya ke gereja tapi main judi, mabok. Saya mau katakan, kita bukan melawan darah dan daging. Jangan musuhin orangnya, tapi perangi. Ya, yang tidak kelihatan itu. Ya, lawan dia. Bagaimana caranya? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Ya, lakukan itu. Senjata. Saya mau katakan senjata. Praktekkan itu. Tapi Pak, nggak ada tapi. Saya mau katakan Tuhan akan menolong kita. Ya, untuk apa? Untuk bisa melakukannya. Tapi kau sendiri yang harus memutuskannya lebih awal. Iya, saya mau menggunakannya. Amin. Ya. Untuk apa senjata kalau disimpan di bawah bantal? Nggak ada gunanya. Ya, mesti digunakan. Tapi Pak, ya saya mau katakan, seringkali kita kalah sebelum berperang. Gunakan. Sama aja orang Indonesia sama orang Eropa sama aja. Lahir sama-sama bego. Betul saudara? Apa saudara kira orang Eropa lahir langsung bisa ngomong I love you? Saya pastikan nggak bisa. Lapar, ya nangis gitu, ngompol ya nangis gitu. Sama. Apa saudara kira orang di Eropa kalau ngompol ketawa? Enggak. Saya mau katakan sama aja, lapar nangis, ngompol nangis, sama.
Sama-sama nggak bisa ngomong. Yang membuat perbedaan adalah lingkungan. Yang membuat perbedaan adalah tujuan hidup. Amin. Ya, itu yang membuat perbedaan. Lahir mah sama. Ya, saya mau katakan yang membuat perbedaan tuh lingkungan. Lingkungan tuh kadang-kadang kejam sekali. Dia mempengaruhi orang 55%. Kita tidak jadi apa-apa. Seringkali bukan karena apa-apa, tapi lingkungan kita yang begitu kejam. Kita mau buat apa-apa, langsung mereka bilang, lu nyampein aja lu. Ya, lihat lu, ngacak lu, nggak cocok lu, gitu. Akhirnya kita bilang, iya, gua nggak cocok. Iya, gua nggak cocok. Akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Betul, saudara? Ya, salahnya bukan pada Tuhan, tapi pada kita. 55%, bayangin. Gak ada yang netral. Jadi praktekkan ini dalam kehidupan kita. Lakukan ini. Dia alat peperangan rohani. Ya, ada orang dia mandi. Waktu mandi dia rasa bulu romanya tegak gitu, merinding, gitu. Ya, saya harus katakan seharusnya saudara dan saya tidak lari ya dari kamar mandi. Tapi saudara praktekkan ini, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Kalau semua orang Kristen mempraktekkan ini, kita akan mempersempit kerajaan kegelapan, dan kerajaan kegelapan itu semakin terdesak. Karena sebenarnya secara hukumnya dia sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Ya, yang menjadi masalah kenapa dia sepertinya ada kuasa, karena banyak orang Kristen tidak tahu siapa dirinya. Ya, dia tidak mengenal siapa dirinya. Doa aja dia bilang begini, Tuhan, saya ini cuma cacing-cacing yang tidak berguna. Saya nggak ubahnya seperti uget-uget. Ya, iblis berusaha supaya kau tidak mengenali siapa dirimu, dan dia akan terus berupaya. Oleh karena itu kami mau katakan, duduki dudukanmu, jangan duduki yang bukan dudukanmu. Ya, terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Maka hari-harimu menjadi hari-hari yang berkualitas, di mana kau menuai janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap setiap hari menjadi hari penggenapan, di mana Tuhan menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan gak pernah gagal untuk melaksanakan firman-Nya. Ya, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Kata Alkitab, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, saya ingin kita buka Ayub pasal yang keempat ayat 15. Ayub pasal 4 ayat 15. 3 ya. Sekali lagi 3 ya. Ya, tadi saya katakan seringkali waktu kita masuki satu wilayah, atau kita lagi mandi, atau lagi kita tiba-tiba pergi di satu tempat, tiba-tiba ada kita bulu koma kita tegak gitu. Saya mau bilang jangan lari. Ya, kalau engkau bisa merasakan itu, berarti sebenarnya karunia membedakan roh dalam dirimu sudah mulai bekerja. Sudah mulai apa? Bekerja. Yang perlu kau lakukan, ikat. Karena apa yang kamu ikat di bumi akan terikat. Iya, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, kalau dua orang gandeng tangan aja, ikat dalam nama Yesus, iblis roh jahat dalam bentuk apapun yang menguasai tempat ini, yang ada di wilayah ini, aku tawan, aku ikat, aku usir engkau. Aku berdoa biar
Roh Kudus Tuhan curahkan di tempat ini, kasih Tuhan, kau akan lihat ada perubahan. Ya, saya mau katakan, praktekkan itu. Jadi bersyukur kepada Tuhan kita dikasih firman sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. Jadi terobosan dalam doa, ingat saja yang ketiga, doa itu alat peperangan rohani, senjata peperangan rohani. Praktekkan itu, praktekkan. Kalau di sekitarmu ada orang mabok-mabokan, ada orang yang suka berzina gitu, ya, dugem terus gitu. Saya mau katakan, ya, mulai apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Lakukan peperangan, ya, lakukan peperangan di kamarmu masuk, ya, ikat, tolak, buang, lepaskan yang baik. Nanti kita heran, ya, saudara menyaksikan Tuhan yang berfirman, Dia menggenapkan janji. Amin, amin. Ya, misalnya di rumah kita orang keras hati, kalau kita ngomong firman berontak gitu. Jangan lawan dia dengan kekuatan. Ya, ini kita lawan, kita bilang biarin lu masuk neraka lu, jangan, biarin lu. Pokoknya gue udah bilang darah lu nggak tertanggung sama gue, itu enggak. Tapi lakukan peperangan rohani. Amin. Ikat roh yang membuat keras hati itu, yang menutup diri terhadap Injil. Ikat, patahkan, buang, minta roh pertobatan. Jadi Tuhan kasih senjata buat kita. Gunakanlah itu, praktekkan itu. Amin, amin. Iya, saya mau katakan, kalau itu yang kita lakukan, nanti the whole, seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Amin. Ya, karena memang firman Tuhan bilang, bila satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Jadi praktekkan itu. Terobosan dalam doa. Jangan pernah mau berhenti sebelum ada terobosan itu. Mungkin kau berkata, Pak, pasti enggak. Alkitab bilang orang bimbang enggak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Mana mungkin Tuhan berdusta? Sorga aja Dia beri bagi kita. Ya, sorga aja Dia beri bagi kita. Justru kalau kita melakukannya, justru nanti ada perbedaan. Dan itu yang membuat kita jadi kesaksian. Amin. Ya, kalau kita melakukan firman, waktu kita melakukan itu, disitulah terjadi perbedaannya. Ya, disitu terjadi perbedaannya. Makin banyak melakukan firman, semakin berbeda, semakin berbeda. Karena saudara bukan hanya mengecap, tapi mengalami, bukan hanya mencicipi, tapi menghidupi akan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, terobosan dalam doa. Doa itu pegangan. Ucapkan sama-sama, doa itu pegangan. Doa itu pegangan. Saudara tahu pegangan? Ya, pegangan. Kalau kita daki Gunung Sinai, udah pernah ke Israel belum? Nanti kapan-kapan ya? Ya, doa dulu, doa, ya terus doa, kan itu niat baik, betul? Nah, kalau kita masuknya via Mesir, nanti pasti kita daki Gunung Sinai di Santa Catherine namanya. Santa Catherine itu itu desa terakhir sebelum kita naik ke Gunung Sinai. Nah, saya mau bersaksi bahwa saya beberapa kali daki, ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Ya, biasanya sebelum orang naik ke Gunung Sinai, pemimpin
daripada tim itu, leadernya akan beritahu kepada yang mau daki supaya mereka beli atau sewa atau pinjem tongkat. Jadi di mana kita nginep itu, di depan itu udah tradisi nih, mereka jualan di situ, jual macam-macam lah, cenderamata, tapi ada tongkat. Mereka baik juga, boleh dipinjem asal nanti pulang dari sana kita beli 1 atau 2 barang. Ya, itu boleh. Tapi orang Indonesia tuh pinter sekali. Ya, pinjem, dia nggak mau beli, malah tongkatnya dia bawa pulang. Rata-rata gitu orang Indo itu. Betul, rata-rata gitu. Pinjem ya, ntar pulang. Entah orang itu ngerti atau enggak, dia bilang pinjem ya, ntar pulang saya beli. Gitu. Tapi rata-rata mereka bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit karena orang Indonesia banyak sekali yang udah hilir mudik, jadi bisa. Nah, tongkat itu untuk apa fungsinya? Tongkat itu untuk jadi pegangan. Ingat, kalau kita mendaki, yang paling sulit bukan waktu naik. Ya. Orang banyak celaka itu waktu turun. Jangan salah. Orang banyak celaka itu waktu turun. Kenapa waktu turun? Karena kita menahan. Ngerti ya? Menahan. Menahan apa? Badan kita. Karena itu perlu tongkat supaya ada yang nahan kuat. Ya, itu fungsinya. Jadi semua orang pakai tongkat, bawa tongkat dan bawa senter. Karena dakinya jam 1 malam. Senternya yang perlu cari jalan atau saling kode-kodean supaya tahu grup kita di mana gitu. Ya, yang saya mau tekankan, 2 itu pegangan. Kita hidup di dalam dunia yang semakin licin. Banyak orang tergelincir. Ya, kita hidup dalam dunia yang semakin apa? Licin. Banyak orang tergelincir. Oh, saya lihat kita nih. Nggak ada yang tergelincir. Jatuh ada, betul? Jatuh ada. Ya, saya mau katakan, kita hidup dalam dunia yang semakin licin. Banyak orang tergelincir. Karena licinnya, betul? Ya, kita perlu pegangan. Dan pegangan itu adalah doa. Berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu bukan hanya pagar, ya, tapi juga dia jadi apa? Pegangan. Makin kuat pegangan, makin berani kita melangkah. Amin. Ya, karena itu awali harimu dengan doa, tutup harimu dengan doa. Amin. Ya, awali. Ya. Sadar kita punya keterbatasan, kita perlu pegangan. Ya, saya mau katakan, ayo, doa itu pegangan. Dunia di mana kita hidup semakin licin, semakin licin, semakin licin. Kalau kita mau jujur, iblis udah apa itu? Berubah wujud. Dia memakai semua lini. Ya, untuk apa? Untuk mencoba menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, dia masuk dalam semua lini. Karena itu saudara dan saya harus punya pegangan. Amin. Ya, punya pegangan. Doa itu pegangan. Kalau kita nangkep ini, maka kita akan bergantung kepada Tuhan. Perlu ada ketergantungan kepada Tuhan. Ya, Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, iblis memang musuh yang sudah dikalahkan, tapi yang mengalahkan iblis bukan kita, tapi Tuhan. Ya, kita nggak bisa melawan iblis kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Saya pastikan kita nggak bisa melawan iblis kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Iblis takut ya kepada kita karena kita ada di dalam Yesus. Karena saudara jadi anak Tuhan, statusnya jadi berbeda. Amin. Statusnya jadi berbeda. Tapi kalau kita lepas daripada Tuhan, iblis gak takut.
Ya, karena itu pastikan ini, doa adalah pegangan. Ya, makin kuat pegangan, makin mantap kita. Bahkan saya anjurkan di hari-hari seperti sekarang ini bukan hanya doa, tapi puasa. Ya, seminggu sekali lah boleh puasa. Tapi kalau puasa mesti baca firman, amin. Mesti doa. Ya, di hari-hari seperti sekarang boleh doa ditambah puasa. Ya, Pak, nanti saya sakit mania, justru makin sehat. Ya, tapi sungguh-sungguh saya katakan mesti doa baca firman, amin. Ya, tantangan semakin berat. Coba lihat, semakin banyak orang ngomong sendiri, ketawa sendiri. Coba lihat di jalan-jalan. Menurut saya, orang sekarang kalau bisa tertawa, senyum, itu cuma dua. Kalau dia bukan anak Tuhan, dia baru dilepas dari grogol. Gitu. Benar. Orang-orang sekarang mukanya muka jam 12 siang kok, saudara. Benar, ngerti artinya jam 12 siang. Mengkerut, mana ada orang jam 12 siang senyum? Amin, saudara? Nggak ada. Coba saudara lihat. Jadi saya mau katakan doa, bila perlu puasa, supaya kita bukan hanya kita sendiri yang menikmati janji itu, tapi kita bisa bersaksi pada teman kita, bisa menolong saudara kita. Kalau itu kita lakukan di hari-hari yang tidak pasti ini, justru menjadi hari tua yang besar, di mana kita boleh membawa jiwa dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya pastikan orang yang punya masalah, dia di persimpangan jalan. Apapun yang diberi, dia ambil. Apapun yang ditawarkan, diambil. Sama aja orang di rumah sakit. Dukun datang, dukun diterima. Betul? Ya, dia gak peduli itu sesat. Bagi dia, ya yang paling penting dia sehat. Jadi saudara dan saya harus tahu apa yang harus dilakukan di hari-hari seperti begini. Saya berharap mulai hari ini kita tingkatkan doa-doa kita. Doa yang membawa terobosan. Ada 4 hal yang saya mau ulangi tentang doa yang membawa terobosan. Yang pertama, doa itu apa? Allah. Yang kedua, doa itu apa? Pagar perlindungan bagi kita yang melakukannya. Yang ketiga, doa itu apa? Doa itu senjata. Ya, senjata rohani. Yang keempat, doa itu apa? Pegangan. Kami berdoa supaya ini firman bukan jadi pengetahuan, tapi kita berlomba melakukannya sehingga kita boleh meraih janji-janjinya, karena untuk kitalah janji-janji itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita nanti berdiri. Mari angkat kedua belah tanganmu. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini aku menerima firman kebenaran, firman iman yang aku sudah dengar. Aku berdoa, aku mengambil keputusan. Aku mau menjadi pelaku firman. Setiap hambatan, setiap halangan, baik dari dalam diriku maupun lingkunganku yang menghambat untuk aku menjadi pelaku firman, aku tolak dalam nama Yesus. Siang hari ini aku persembahkan roh, jiwa dan tubuhku kepada Tuhan. Aku buka hatiku. Aku menyatakan pernyataan imanku. Yesus itu Tuhanku. Dia juru selamatku, satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupku.
Aku mau ikut Tuhan Yesus sepanjang aku hidup. Dalam nama Yesus. Tetap angkat tanganmu. Aku berdoa, turunlah atasmu pengurapan yang dari Tuhan. Pengurapan imam, pengurapan nabi, pengurapan raja, pengurapan kemenangan turun atas hidupmu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Aku berdoa biar Tuhan mengaruniakan kepadamu roh doa. Aku berdoa biar engkau masuk dalam tahap nikmatnya doa. Aku berdoa biar engkau masuk dalam tahap nikmatnya doa. Biar engkau merasa rugi kalau tidak berdoa. Aku berdoa biar Tuhan menumbuhkan itu dalam kehidupanmu. Aku berdoa biar doa jadi kehidupan dalam hidupmu, sehingga engkau jadi berbeda. Aku berdoa biar engkau berani memprioritaskan hubunganmu dengan Tuhan di atas segala-galanya. Aku serahkan dirimu kepada Tuhan. Aku berdoa biar hidupmu mulai hari ini diberkati oleh Tuhan. Engkau naik bukan turun. Engkau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dan jadi Tuhan jadi milik bagian kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau masuk perjamuan. Mungkin boleh dibagikan. Boleh kita nyanyi lagu ini, dalam Yesus. Bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melakukan perjamuan kudus untuk kita siang hari ini. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu pada saat ini adalah tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang di dalamnya ada anggur yang ada di tanganmu pada saat ini, apakah engkau percaya saat ini bahwa hal itu adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu, letakkan saja cawan itu. Ikuti doa saya. Saya bersyukur saya ada di bulan November. Kalau saya ada di bulan November, ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena rahmat dan kasih Tuhan. Aku menyerahkan diriku, keluargaku, usahaku, usaha suamiku, anak-anakku kepada Tuhan. Aku mengimani bulan November, bulan berkat, bulan sukacita, bulan kemenangan, bulan kabar baik buat hidupku, keluargaku. Dalam nama Yesus, aku menolak malapetaka, celaka, bencana, sakit penyakit, penghambat berkat, nambah rezeki, roh kematian. Sepanjang bulan November ini aku menolaknya. Dalam nama Yesus, tidak mengena, tidak menimpa hidupku dan keluargaku. Karena hidupku dan keluargaku dipagari oleh Tuhan. Dan aku percaya Gembala yang baik, Tuhan Yesus akan menuntun hidupku, keluargaku sepanjang bulan November ini kepada rumput yang hijau, ke air yang jernih. Aku percaya aku aman, aku dilindungi dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sepakat untuk berdoa syafaat. Bapak, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah diingatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sampai saat ini, di mana kami bisa menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati pendeta Ara ya Tuhan, dan pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, sehingga banyak membawa jiwa-jiwanya datang kepadamu ya Bapak. Berkatilah keluarganya Tuhan, berkatilah pelayanannya dan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di pagi hari ini Bapak untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta staf, jajaran menteri-menteri Tuhan. Ya Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Jokowi, agar bisa memimpin bangsa kami dengan baik ya Tuhan, turut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami juga bisa melewati pandemi COVID ini dengan baik Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan, semua masalah ini bisa selesai dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa Allah bekerja. Melewati ini semua Tuhan, kami diingatkan Tuhan, di mana kami boleh dilatih, di mana kami boleh menjalankan hidup kami dengan penuh pengharapan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa kami di surga. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami juga berdoa untuk negara Amerika Serikat ya Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati negara yang pilpres yang akan diadakan di Amerika Serikat. Tuhan pilihkan anak Tuhan yang takut akan Tuhan memimpin bangsa ini ya Tuhan. Biarlah roh takut itu terjadi ya Tuhan untuk bangsa Amerika Serikat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk bencana alam yang ada di Turki ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga menjamah, Tuhan juga menolong mereka yang terkena bencana ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah-Mu melimpah dalam negara ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk kami yang hadir di tempat ini maupun juga untuk yang mengikuti streaming di rumah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka mendengarkan streaming ini ya Tuhan Yesus, kiranya Kau menjamah mereka ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mempunyai masalah Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah keluarga-keluarga yang hancur, yang terpecah belah ya Tuhan, antara keluarga suami istri maupun juga orang tua dengan anak ya Tuhan Yesus, yang saat ini tengah melanda bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada roh perpecahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh persatuan, Tuhan berikan roh damai sejahtera bagi keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus juga untuk jemaat yang hadir tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kerinduan mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa mereka Bapa. Dan kerinduan mereka untuk selalu hadir tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Agnes beserta pasangan Sandi ya Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, tempat ini adalah rumah doa ya Tuhan. Tempat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mempunyai wadah yang begitu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Di mana pada masa pandemi ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul, bahkan kami punya kerinduan Tuhan. Kami boleh mengadakan live streaming di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, apa yang dikerjakannya biarlah perbuat yang menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan di kota wisata dan legenda wisata sekitar Cibubur ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah roh kedamaian, roh persatuan ada di kota kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, di kota ini Tuhan, biarlah kasih-Mu boleh semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Kau nyatakan di dalam kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah dari utara, barat, selatan, timur banyak jiwa-jiwa yang bertobat ya Tuhan. Mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah terus Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar Cibubur ya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, yang tidak sempurna tetapi Engkau yang sempurnakan kami ya Tuhan. Begitupun doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati untuk ibadah yang benar Tuhan yang memberikan hamba-Nya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat daripada hamba-Nya, kita nyanyikan satu pujian doa yang Kira
Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal sampai tamatnya ibadah kami untuk siang hari ini. Dikala kami akan pulang, seperti kami datang dengan selamat, Tuhan antarkan kami pulang tanpa kekurangan satu apapun. Biar darah Yesus membungkus setiap kami. Yang baik daripada Tuhan boleh menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Jemaat, angkat tanganmu, pulanglah. Aku menyerahkan dirimu kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air yang tetap segar dan menghasilkan buah. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan mengurapinya, menolongnya, membuatnya menjadi berhasil. Di masa-masa sulit seperti sekarang, Tuhan menjadi mata airmu, sehingga kau tidak mengalami kekeringan dalam musim apapun. Dan Tuhan menjadi mataharimu, sehingga kau tidak berjalan dalam kegelapan. Pulanglah, hiduplah dalam doa. Dengan doa engkau akan meraih janji-janji Tuhan. Dengan doa engkau akan melihat ada pagar perlindungan buat kehidupan. Dengan doa engkau akan kuat karena doa adalah pegangan. Dengan doa engkau bisa melakukan peperangan rohani. Terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak.